Janji pemerintah itu kami anggap cuma tipu muslihat. Lama-lama, saya jadi kepingin menjawab segala caci maki masyarakat terhadap profesi kami yang dituduh berkonspirasi dan ingin meraup uang dari COVID-19, pneumonia virus COVID-2. Saya Zainul. Pekerjaan saya dokter bedah di sebuah rumah sakit. Selama masa pandemi COVID ini, saya telah menjalani 4 kali rapid test dan 2 kali pemeriksaan swab, dan itu saya lakukan atas permintaan saya sendiri. COVID-19 itu bukan aib, dan saya tidak pernah malu. Kenapa? Karena saya adalah ahli bedah saluran cerna satu-satunya pada saat ini di provinsi saya. Dan karenanya saya harus menerobos brigade PSBB hampir setiap hari untuk menjangkau pasien-pasien saya. Tidak ada PSBB bagi saya. Saya juga mempunyai atau merawat pasien rapid test reaktif COVID-19, dan asisten saya 1 pernah positif. Akibatnya, kami seluruh nakes di kamar bedah itu secara terbuka menyatakan status kami sebagai ODP dan harus menjalani tes karenanya. Kamar bedah hampir kami tutup pelayanannya. Sekali lagi, kenapa saya sampai seagresif itu memeriksakan diri saya? Karena saya khawatir kalau saya bisa menularkan COVID ini tanpa sengaja. Walaupun setiap hari pakai masker, saya menetapkan standar safety prosedur setinggi mungkin, minimal untuk diri saya sendiri. Dan seluruh nakes yang bertugas di RS itu selalu menganggap dirinya ODP sampai terbukti tidak. Tahukah Anda, karena ketidakbecusan pemerintah ini, sekarang ini transmisi infeksi COVID-19 adalah transmisi lokal. Apa artinya? Tanpa perlu pernah ke Republik Rakyat Cina sana, kalian pasti dicurigai sebagai penderita COVID-19. Sampai terbukti tidak bila kalian mengakses rumah sakit. Seluruh penduduk yang tinggal di zona merah berpotensi saling tular-menulari. Ini kebijakan yang lazim diterapkan bila kami menghadapi wabah. Biar kalian tahu, 1 orang saja penderita coronavirus yang aktif dan tidak terdeteksi di rumah sakit bisa mengakibatkan rumah sakit itu ditutup dan tidak tahu kapan bisa difungsikan lagi. Pakai otak kalian. Kami tidak pernah menggubris segala janji dari presiden penipu itu yang mengatakan akan membayar kami dengan harga tinggi. Kami sudah tidak percaya dengan ocehannya itu, karena kredibilitasnya sebagai leader di negeri ini memang sudah hancur begitu. Janji pemerintah itu kami anggap cuma tipu muslihat. Tapi okelah, orang sakit harus kami kerjakan, dan sampai detik ini kami tidak pernah menerima sepeser pun dari apa yang kalian namakan sebagai proyek COVID-19. Bukannya kami makin makmur, makin tekor iya. Pasien kami jadi hilang gara-gara pasien COVID ini, dan rumah sakit harus ngos-ngosan membuat kamar isolasi. Kalian pikir itu nggak pakai duit membuatnya? Duit siapa itu? Duit Jokowi. Itu duit rumah sakit, dan duit itu nggak tahu kapan diganti. Terus terang saja, dan kalau mau jujur, kepingin kali kami menolak mentah-mentah untuk merawat pasien COVID ini. Virus ini bukan kami yang panggil supaya berkeliaran kemari dan menginfeksi masyarakat goblok seperti kalian. Nggak ada untungnya sama sekali. Malah bisa-bisa bikin kami mati. Mati miskin pula. Cemana nggak miskin? Wong honor BPJS saja ditunggaki sama rezim tengik ini. Konon pula, pemerintah ini mau bayar 15 juta perak per bulan untuk kami sebagai honor COVID. Kalian jaga mulut kalian itu ya. Tolol itu hak asasi emang, tapi nggak boleh dipelihara. Oleh Dr. Zainul Naim, SPB, KBD, ahli bedah. Kali ini saya bicara tanpa tendeng aling-aling, karena menurut saya, cuma dengan bahasa yang begini, mungkin yang bisa masuk ke otak kalian. Tolong Pak Prabowo. Sebelumnya, Pak Prabowo dulu tentara di garis depan. Sekarang
dokter pahlawan bangsa. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dulu menyatakan saat ini dokter, perawat, dan tenaga kesehatan berada di garda terdepan dalam menangani wabah COVID-19. Karenanya, kata Prabowo, saat ini mereka adalah pahlawan bangsa. Kalau dulu dalam perang terbuka, mungkin tentara di garis depan. Sekarang dokter, pahlawan bangsa. Jadi kami sangat menghormati mereka, ujar Prabowo di Bandara Halim Perdana Kusuma Senin, 23 Maret 2020 lalu. Prabowo pun mengucapkan terima kasih kepada para dokter, perawat, dan kesehatan yang telah berdedikasi untuk merawat dan mengobati pasien COVID-19. Prabowo berjanji pemerintah akan mendukung dan memenuhi kebutuhan tenaga medis agar bisa terus berada di garda terdepan menghadapi COVID-19. Kami berjanji akan membuat yang terbaik untuk mendukung kalian, membantu rakyat Indonesia, dan yakinlah Presiden Jokowi dan kami di pemerintah sedang dan akan lebih bekerja keras lagi untuk menghadapi ancaman ini, ujar Prabowo. Di lain sisi, curhatan Dr. Irfan. Ramai hoax soal corona. Dr. Irfan, pemerintah ikut andil karena tidak konsekuen. Di tengah pandemi virus corona COVID-19 saat ini, masyarakat juga diramaikan oleh menjamburnya informasi hoax yang berseliweran di berbagai media, khususnya media sosial dan aplikasi percakapan WhatsApp. Yang terbaru adalah viralnya video tentang uang suap pihak rumah sakit di Manado kepada keluarga pasien yang meninggal dunia agar jenazah pasien itu dikebumikan sesuai protokol COVID-19. Padahal, informasi tersebut merupakan hoax yang tidak benar sama sekali, sebagaimana telah dikonfirmasi oleh pihak rumah sakit dan tim gugus tugas COVID-19 Sulawesi Utara. Akibatnya, berbagai cemoohan dan makian pun terlontar kepada para tenaga medis yang telah berjibaku melayani pasien di tengah ancaman terinfeksi virus corona. Terkait fenomena ini, MyLilyPost.com menghubungi Dr. Irfan, SPPK, Ketua ID Luwu Timur, yang juga seorang trainer COVID-19 bersertifikat bidang komunikasi publik, yang saat ini berdomisili di Kabupaten Luwu Timur. Sebelum ini, Irfan telah menyelesaikan pelatihan COVID-19, Respon Training of Trainers, yang dilaksanakan oleh Project Hope bekerjasama dengan CHR dan HS Brown University, Rhode Island, Amerika Serikat. Kepada MyLilyPost.com, Irfan menjabarkan bahwa mudahnya masyarakat percaya informasi hoax sebenarnya merupakan persoalan bangsa sejak dulu. Ini sudah dari dulu, sejak sebelum medsos bertebaran ke muka bumi. Hoax yang kita kenal sekarang, dulu namanya adalah kabar burung, yang kemudian semakin menjadi-jadi setelah adanya media sosial, katanya melalui percakapan. Menurutnya, khusus untuk hoax seputar COVID-19, akar masalah sesungguhnya terletak pada persoalan karakter di berbagai aspek. Pertama, karakter masyarakat kita yang gampang percaya dan malas mencari sumber berita yang lain untuk konfirmasi. Intinya adalah gampang percaya, malas membaca, ujarnya. Kedua, adalah seorang karakter media. Media kita karakternya mulai tidak sebaran, berlomba untuk mencari nomor satu memberitakan. Itu sah saja dan penting, lanjut Irfan. Irfan yang pernah menggawangi lembaga pers mahasiswa kedokteran UNAS Sinovia ini melanjutkan. Masalah hoax mulai timbul karena media kemudian mulai kehilangan kesabaran untuk mencari sumber informasi dari dua sisi, cover both side. Ketidaksabaran media ini membuat berita menjadi pincang, dan saya kira tidak layak menjadi berita, tapi hanya cerita, bebernya. Persoalan berikutnya, sambung Irfan, adalah karakter orang-orang pintar yang kadang telah melampaui batas. Ia lantas menyoroti banyaknya orang yang berbicara soal COVID-19 di luar jangkauan keilmuannya dan menafikan batas-batas kompetensi dan kewenangan yang dimilikinya. Semua tiba-tiba jadi pakar yang justru senang membunuh kepakaran. Sikap seperti ini tidak ada gunanya sedikit pun. Hanya bikin bingung masyarakat, keluh dokter spesialis patologi klinik ini. Irfan meneruskan, hal terakhir yang turut berkontribusi dalam berkembangnya hoax akhir-akhir ini
adalah karakter dari para pemimpin. Menurutnya, karakter pemimpin dalam masa pandemi COVID-19 saat ini adalah faktor yang paling berpengaruh. Hari ini begitu banyak saksi aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah gagal diterapkan secara konsekuen oleh pemerintah sendiri. Lalu kemudian, masyarakat bertanya, siapa lagi yang kita bisa percaya? Timbalnya. Dirinya menyimpulkan, persoalan karakter seperti inilah yang kemudian berkumpul bersatu padu membentuk masyarakat yang gampang percaya hoax. Irfan yang juga ketua ID Luwu Timur percaya, hanya dengan memperbaiki persoalan karakter tersebut, hoax bisa dikendalikan. Bagaimana menurut pendapat Anda?